ada penyaji Bang Adam ya, terkenal dengan Bang Adam. Ini mau membahas masalah SMA Puspo ya, dan Yayasan Pendidikan Pusponegoro. Bagaimana menurut Pak Adam? Yayasan Pendidikan Pusponegoro dari awal itu menggarap 3, yang pertama SMA, kedua STM yang sekarang jadi SMK dan SPG. Dari alumni pertama sampai sekarang sudah diwongapih, bahkan pensiun dari mulai kepala dinas, yang dari SPG, pengawas, Kaulicam, yang dari SMA ada yang Wamil Milsuk, sekarang yang lulusan semester 3 pada tahapan kolonel, kombes, AKBP, letkol, yang jadi di birokrasi sipil, jadi camat, jadi dokter, jadi jadi kepala dinas banyak sekali, jadi PJ Bupati, Pak Urip, kepala dinas koperasi, kepala dinas yang lain banyak, yang sekarang eselon kepala dinas PU, Pasadibi, alumni STM Puspo Pasadibi, itu yang senior angkatan awal. Di SMA Puspa angkatan awal itu mantan kepala RSBI SMP 2 Brebes, Bapak Tarwadi almarhum, dilanjut dengan Pak Idi Fitriadi yang sekarang jadi lurah, yang sekarang jadi lurah, banyak sekali lah tokoh-tokoh, dokter, wakil direktur rumah sakit Dokter Seninti, terus Seninti Kluwut, banyak tokoh-tokoh. Oleh karena itu kita sebagai alumni SMA Pusponegoro 1 Brebes yang ketika lulus kita disamakan. Ngapain negara mencablok dijadikan negeri, ditambah menghilangkan sejarah. Puspo adalah Brebes, 2010. Mendingan bubarin aja sekarang Brebes, selesai persoalan. Ya kan? Karena menafikan Pusponegoro. Gitu. Sampai Pusponegoro, saya orang Brebes yang belajar tentang Brebes. Orang Jawa yang belajar tentang Jawa. Orang Brebes ngerti Cakapoleng, ngerti kuda sigambir, ngerti kaji kodir, ngerti kaji makwa, ngerti pendopo, madependi, kidok saya itu dok Brebes, nggak usah dibantah. Maka muncul tokoh Brebes bikin lembaga pendidikan saat itu, yang saat itu waktu Orde Baru galak-galaknya milik Pemda. Ketua yayasannya adalah mesti dengan jadi include ex officio, mesti ketua yayasannya adalah Kababesa. Terus hebat, 80-90 menguasai jagat pendidikan swasta di Kerja Pekalongan, sampai nomor 1 cerdas menurut Pemat masuk ke FPI Jogja. Kayak Dr. Umar DPR Jawa Tengah, Bapak Sari mantan ketua DPRD, sekarang DPR Jawa Tengah, yang punya sekolah sendiri. Sekarang Larendra walaupun cengap-cengap gitu ya. Banyak sekali. Saat saya DPR ada 8 orang, sekarang kalau nggak salah 3 yang saya tahu karena senior. Mas Teguh Golkar, Mas Pamor Golkar, Mas Umam PKB, yang lain saya nggak tahu. Tapi katanya ada sampai 7, cuma partai mana nggak ngerti. Yang dari selatan, Puspo Jadi Barang, Puspo Bumiayu, Puspo mana lagi itu? Tanjung Cahrudin juga Puspo Tanjung. Pamor dari Jadi Barang katanya lu jadi Puspo Tanjung. Oke. Selesailah persoalan, kembali kepada SMA Pusponegoro 1 Brebes, diambil alih negara menjadi SMA 3, sekarang dialihkan karena sejarah kembali semula ketika seorang Sadimin yang saat itu bukan siapa-siapa saja, guru SMA Puspo, guru SMA 3, mengatakan jadi kepala sekolah sampai dengan hari ini menjadi kepala dinas. Maka tanggung jawab marwah dia adalah mengembalikan marwah semula nomenklatur. Beliau siap, tinggal proses administrasi. Oke, sekarang dianggap selesai. Internal kita mau muhasabah penataan restrukturisasi yayasan. Harus orang Puspo, alumni semua jadi wong kabeh lintas SPG, STM dan SMA atau minimal mantan kepala sekolah SMK kayak. Nah, kalau seandainya pemerintahan Bapak menganggap harusnya negeri dimajukan, swasta nggak usah dimajukan, bagaimana? Gimana? Negeri dimajukan, sementara kan Puspo swasta. Negeri aja pentingkan, bagaimana? Menurut Bapak? Negeri dipentingkan, diutamakan. Alasannya apa? Reasoningnya apa? Puspo nggak usah. Reasoningnya apa? Negara itu diskriminatif. Swasta anak tiri, ini anak kandung, nggak punya alasan mencerdas bangsa. Itu adalah para pemilik keputusan negara yang meminjam istilahnya Rockgerung adalah dungu yang keterlaluan. Istilah Rockgerung bukan saya itu. Dungu yang tidak tertolong atau dungu yang keterlaluan itu. Setelah selesai, restrukturisasi selesai, KB semua berjalan bagus, on the track, coba untuk meningkatkan marwah sama Puspo, baru penataan kelembagaan, pelembagaan. Saya ulang, penetapan kelembagaan dan penetapan pelembagaan itu bahasa administrasi publik itu. Kalau pengen tahu harus sekolah dulu, itu S2.
seluruh aset-aset Puspo yang hari ini diambil oleh negara, oleh Pemkab, nanti harus diinventarisir dan diaudit. Kita yayasan dengan Pemkab kudu bareng, mana milik Puspo, mana milik Pemkab, atau sebaliknya. Mungkin juga ada SMA Puspo menggunakan fasilitas negara, walaupun itu sah karena kita dulu miliknya Pemda. Sekarang Pemda tidak boleh berbisnis, ya, tidak boleh punya sekolahan. NU masih bisa lewat Ma'arif, NU nggak bisa. NU masih bisa dodolan, sekarang nggak bisa. Makanya saya bicara ini mewakili satu alumni dan seluruhnya udah nyebar di Indonesia sepakat untuk penetapan kelembagaan hasil aset di generasi dan diaudit duduk bersama. Contoh yang jadi persoalan. Dulu namanya Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Yang Seditan itu. Menjadi SPG Puspo. SPG bubar menjadi SMA Puspo. SMA Puspo kalah dengan isu SMK bisa menjadi SMK bisa. SMK bisa ya. Muridnya secuil. Karena Pak? Karena para pengurus lembaga pendidikan tidak kredibel. Tidak visioner, bangkrut lah. Regrupi dengan STM ini Pasar Batang itu. Nggak tahu saya itu coba. Heranya itu punya gedung dan melalui Pemkab jadi BKD. Lu gedungnya siapa boleh diteliti itu? Itu salah satu aja. Di kecamatan banyak sekali itu. Tanahnya punya negara, tapi gedungnya punya sendiri Puspo ya. Tanahnya punya Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Oh, di Waluyo. Itu dulu rumah sakit. Kok bisa dia melalui? Dasarnya apa itu? Dasarnya aset, Pak. Mungkin asetnya sopo. Aset negara, bukan negara. Ya. Negara kan tidak sama dengan pemerintah. Pemerintah kan milik negara. Itu nanti silakan dicek saya keliru apa tidak. Itu nanti juga tanya sama kepala BKD. Saat itu asalnya Pak Prapto Cilatus sih pejabat Brebes nggak tahu Brebes. Kepala BKD juga nggak tahu Brebes. Karena tidak pernah belajar Brebes. Orang nanti jawab oleh ngopo. Aku protes pada saat Ida Bupati dolane kurang adoh. Takoni plonga-plongo orang ngerti apa-apa. Saya nggak tahu Pak Adam, padahal saya mantan Despil karena beliau bisa menjadi bupati. Hari itu mudul. Karena saya mau urus gedung, mau jadi direktur Politeknik Brebes, kelanjutan dari Yayasan Pusponegoro. Karena saya mantan alumni, mau jadi direktur proses gedung orang oleh PMK Pala sini, kan ngawal. Dan ini terutama pada dinas pendidikan dari milik bupati ya, bupati ada dinas pendidikan. Terus aset apa sih kantor apa itu aset Brebes sekarang? Aset daerah BPKD. BPKD ikutnya. Ya itu nanti BPKD, aset tanah, aset gedung yang dulu dibangun oleh para murid, para wali murid dengan mahal. Coba bayangkan saat itu saya aja SPP-nya 6.500, ketika SMA 1 2.500. 35.000. Saya komitenya 6.500 ketika SMA 1 2.500. Uang gedung 50.000 ketika SMA 1 35.000. SMA 2 tak anak tiri yo SPP itu tidak dilirik oleh anak-anak muda satu yang lulus, anak remaja yang lulus dari SMP punya idealis pendidikan. Itu mesti larinya kalau tidak SMA 1 Puspo. SMPP itu buangan SMA 1. Nek luwih murid barang mana? Silakan cek saya benar apa tidak itu. Jadi nanti kita ke depan tata dan harus sama-sama gentle agreement baik oleh Pemkab maupun oleh Yayasan Pendidikan. Karena ke depan mimpi Semarang punya Diponegoro, Jawa Barat punya Pajajaran, Brebes punya Pusponegoro. Apa bedanya sama-sama pahlawan, darah biru semua kan, keraton semua kan. Kita akan membangun sebuah visi pendidikan ke depan, infrastruktur dan suprastruktur pendidikan tinggi kita kembangkan. Contohnya ini SMK tadi kan sudah miliki nanti yang di Tanjung diwawancarai ya, SPG sudah bubar. SMA sekarang jadi SMK. SMA-nya hilang semua. Terus SMA hilang semua. Jadi SMK semua. Oh, jadi SMK. Jadi asetnya sekarang di Brebes tinggal 5. Brebes, Tanjung, mana lagi Pak? Jadi Barang, Pakuyangan, Pakujuan SMP. Oh, SMP. Dulu ada SMP Puspo di masing kecamatan, bubar. Tanahnya kemana tanahnya? Tanahnya apa ya negara? Kan tidak semua milik Sini numpang Puspo numpang. Puspo mana? Puspo seluruh yayasan numpang kan. Ini tanya siapa ini? Tanya sendiri kan ini? Tanahnya sih negara. Bengkok. Namanya Bengkok ya negara. Tapi di advisa yang baik kok. Setelah milik kita punya gedung, dengan tidak begitu saja langsung diambil alih. Kalau yayasan nggak berkembang, diambil alih negara gitu loh. Diserahkan gitu loh. Saat itu kan ada Yayasan Puspo, kepalanya adalah ketuanya Kabag Gestra, bisa ora jalan dan dibiarkan sengaja bangkrut.
Harusnya direstrukturisasi dong. Maka sekarang harus direstrukturisasi karena alumni udah hebat. Di militer pangkatnya kombes semua sama AKBP. Lahir tahun 75, SMA alumni 3. Hari ini kepala sekolah SMP Puspo semua. Contoh misalnya Ma'arif, Lungragi, Ulul, Puspo. Banyak itu pengawas-pengawas. Dukungan politik luar biasa. Baik yang DPR Jawa Tengah, kayaknya Umar, Syari, maupun DPR Brebes. Lintas sektor, tetapi hari ini kan teman-temannya alumni Puspo yang di birokrasi pada diem. Wajar lah takut. Takutnya. Tapi bukan berarti tidak mendukung, beti aja. Betul ya. Ya menang. Sepertinya SK Puspo ini hidup dengan mati tamu. Betul. Langki suwala mingkus. Apa artinya? Ya mati tandak. Apa? Oh tidak pikir kalian Mati nggak mati. Dari maksud ala jibril masoli. Dari maksud ula ala jibril sampai Jawa Suro. Ngerti kok itu fikih. Artinya Cuma apa? kelalen. Mencegah kemungkaran, mempertahankan yang baik. Lebih baik. Oh iya. Dar ulama wasit ula alal maqdur soleh. Al jadu bil adil aslah. Wa ghurara walidror. Teraniaya, kita teraniaya oleh pemerintah kabupaten, tapi tidak memberikan solusi. Mestinya ya saya ditata dong, dibenerna. Simpunya komite pendidikan aja para pecundang jadi yayasan, repot toh. Maka nanti teman-teman alumni yang komitmen banyak tokoh-tokoh masuk yang dari SMA. Tapi Bapak Bro sendiri yang yakin jadi- Puspo ke depannya akan berkembang. Kenapa tidak yakin? Zaman semua udah hebat. Tahun 89 udah hebat. Kenapa sekarang menggeret? Karena yayasannya tidak ikhlas. Tidak kayak dulu. Yayasannya ikhlas. Kepala sekolahnya leadershipnya orang go dewek kesugane kembali ke itu. Diri ta'ala profesional mardodillah. Lulusan SMA Puspo kan sekarang Bapak sendiri ngomong tadi Gimana? agak takut. Lulusan lama tersin takut berkembang, takut mengembangkan Puspo. Yang Takut mengembangkan lebih baik mengembangkan Pemda pemerintah. ya karena nanti asetnya kembali ke Puspo kan. Mereka asetnya gimana? Iya. Asetnya Pemda itu yang itu APTB bermasalah ya. Oh iya. Yang pertama, yang kedua gedung ambruk bermasalah. Lah Puspo kalau ke masalah langsung ambil alih. Harus ada etika, ada persoalan tata pemerintahan yang baik. Pemerintah sebagai penyelenggara mestinya mengayomi masyarakat sipil. Puspo sebagai kota masyarakat sipil di bidang pendidikan nggak dicaplok. Jadi kena SMA negeri udah disamakan, Pusponya hilang. Lu apa-apaan negara apa gue? Orde baru ke. Terima kasih Sekarang Bapak. itu, terima kasih. betul.